Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 6, Bagian 1. Dunia ini adalah latar dari permainan video Aetherworld. Namun, aku rasa penjelasan lebih lanjut diperlukan. Permainan Aetherworld didasarkan pada novel fantasi roman asli, Putri yang Jatuh. Novel Putri yang Jatuh bercerita tentang seorang gadis muda bernama Aisel yang kehilangan ayah dan keluarganya ketika masih kecil dan tumbuh di bawah skema penjahat Hong Bion sambil belajar di Akademi Sihir. Segalanya akhirnya membawanya dekat dengan salah satu tokoh protagonis pria. Kurang lebih seperti itu. Dalam prosesnya, semangat balas dendamnya menghilang, dan Aisel, sang pahlawan wanita yang dulunya lebih mengesankan dan kuat daripada siapapun di dunia ini, kemudian menyerah untuk berlindung di balik tokoh protagonis pria. Ia bahkan dikutuk karena membawa akhir yang sedih dan menyerahkan akhir yang sebenarnya. Setting tersebut sepenuhnya diambil oleh Aetherworld. Namun, isi permainan tersebut sangat berbeda dari versi aslinya. Karakter baru bernama Edna ditambahkan ke dalam permainan, dan dia menjadi protagonis wanita. Konsep permainan tersebut tidak ada yang istimewa. Dalam setting permainan, karakter Edna adalah seorang wanita yang menjalani kehidupan biasa di dunia modern. Seseorang yang menikmati membaca novel roman Putri yang Jatuh, dan secara tidak sengaja berpindah ke dunia ini. Sebagai akibat dari terdesak dari perannya sebagai pahlawan utama, Aisel dijuluki Nona Malang. Karena protagonis dari setting ini adalah Edna. Dia juga menjadi karakter yang dapat dimainkan dalam permainan. Jadi, yang harus kulakukan sekarang adalah berhati-hati terhadap orang yang bernama Edna. Desir. Menanggapi suara keras tersebut, aku mengangkat kepala dan sebuah auditorium besar menghalangi pandanganku. Seorang pria tua dengan janggut yang mencapai pinggang berdiri di podium. Ia mengangkat sebuah benda yang mirip dengan mikrofon dan berbicara dengan semangat, menyemburkan air liur dalam prosesnya. Ahem! Bahkan saat ini, setan kegelapan sedang menimbulkan kekacauan di dunia sihir. Takdir seorang penyihir adalah melindungi dunia dari kekuatan yang mengintai dalam kegelapan. Suara yang terdengar seperti gema itu terasa familiar dan asing. Aku sangat bosan, wakil kepala sekolah. Kau berbicara tentang disiplin segera setelah kita tiba di akademi. Sambil melihat sekeliling, aku menyadari ada lebih dari 1.000 siswa berbaris dalam 5 kolom. Mereka mengenakan seragam sekolah Stella Academy yang memiliki dasar hitam dengan bordir emas yang rumit. Setelah mengulang cerita beberapa kali, ini adalah pemandangan yang sering kulihat karena ini adalah upacara pembukaan Stella Academy. Rasanya sangat aneh. Pemandangan yang kulihat dalam permainan 3 dimensi telah berubah menjadi kenyataan yang sempurna. Setiap siswa hidup dan memiliki perasaan. Aku mengalihkan pandangan untuk mencari gadis yang dikenal sebagai Edna. Gadis pendek itu sedang melihat sekeliling dengan tenang. Dia sangat imut, sehingga banyak komentar seperti manis digunakan dalam permainan, dan semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, secara diam-diam menatapnya. Dia juga dari era modern. Pada awalnya, aku ingin menemuinya dan bertanya, apakah dia benar-benar berasal dari realitas yang kukenal. Akan lebih baik berhubungan dengan orang modern yang serupa untuk mengetahui bagaimana cara keluar dari dunia ini atau bagaimana bertahan hidup. Bukankah benar jika dikatakan bahwa kita mungkin memiliki rasa persatuan yang lebih baik dan dapat saling merawat dengan baik karena kita telah hidup di era modern yang sama? Namun, aku tidak bisa mengetahui seperti apa wanita itu. Jadi aku membatalkan rencana tersebut. Dia bisa menusuk hatiku untuk menghilangkan kemungkinan adanya transmigrator lain yang akrab dengan dunia ini, dan aku akan mati tanpa ada yang tahu. Aku butuh informasi lebih lanjut. Tidak ada yang perlu disesali. Dia adalah orang yang berpindah melalui novel asli, sedangkan aku adalah orang yang berpindah melalui permainan asli yang melangkah lebih jauh. Meskipun aku adalah tambahan dengan peran yang mirip dengan NPC toko lokal. Jadi aku harap semua mahasiswa baru akan terus berdedikasi untuk mengalahkan setan kegelapan hari ini dan besok. Itu saja. Selanjutnya, 4 siswa yang diterima dengan nilai tinggi dan wakil mahasiswa baru akan mengucapkan sumpah. Wakil mahasiswa baru dan siswa peringkat kedua hingga kelima naik ke podium. Mereka adalah Hewon Riang, Aisel, Edna, dan Hong Bion berturut-turut. Wow, bagaimana mereka semua memiliki rambut yang begitu bagus dan tampak sangat menarik. Aku tahu kan? Selalu ada orang-orang cemerlang yang dikagumi semua orang, berbeda denganku yang berada di peringkat terakhir dari 1.141 orang.
5 dari mereka bisa dikatakan sebagai siswa luar biasa dengan bakat yang menonjol. Namun salah satunya menonjol. Wakil mahasiswa baru, Mayu Seong. Dia adalah Mayu Seong, wakil mahasiswa baru yang menjadi kepala tahun pertama Stella Academy. Dia adalah perwujudan sempurna dari ungkapan anak-anak surga. Dia memiliki potensi langka untuk mencapai ranah ilahi 9 bintang, serta bakat alami untuk memerintah semua atribut yang ada di dunia ini. Akibatnya, Mayu Seong adalah perhatian pertamaku. Meskipun aku mungkin tidak dapat mencapai akhir yang sebenarnya, aku harus mengarahkan Mayu Seong ke faksi yang benar untuk menghindari akhir yang buruk. Aku tahu, peran pahlawan wanita Edna adalah memimpin jalan, sementara peranku hanya mendukung tokoh utama dari belakang layar. Upacara pembukaan selesai. Sorakan meledak setelah upacara pembukaan selesai. Sementara itu, aku menyelesaikan upacara pembukaan dengan mengamati para tokoh utama. Episode 2, daftar di Stella Academy telah selesai. Jumlah XP kecil diperoleh. Ketika datang ke hal-hal fiktif yang terjadi di sekolah, itu tidak lebih dari fantasi anak-anak. Waktu yang menyenangkan di sekolah dengan teman-temanmu, pertunjukan kembang api yang membuat hatimu berdebar dengan cinta tak berbalas, tidak ada hal seperti itu. Ujian tengah semester, ujian akhir, ujian percakapan, tugas, pekerjaan rumah, dan ulangi. Sudah lama sejak aku lulus dari universitas, tapi aku kembali ke sekolah menengah. Dikatakan bahwa Stella Academy lebih sulit daripada kebanyakan universitas Korea, jadi masa depanku sudah terlihat suram. Kehidupan sekolah yang mengesankan bukanlah pacaran, teman, atau festival, melainkan ujian. Stella Academy juga mengadakan ujian pada hari pertama kelas. Sebenarnya, itu terlalu sederhana untuk dikategorikan sebagai ujian. Ujian pendaftaran. Bahkan setelah lulus ujian masuk yang sangat sulit, ujian sihir tertulis dan praktik mengevaluasi peringkat internal. Para siswa diorganisasikan ke dalam kelas F sampai A berdasarkan peringkat mereka. Kebanyakan tokoh utama secara alami ditempatkan di kelas S, tetapi Baek Yusol hampir tidak terhindarkan ditempatkan di kelas F karena nilai dan kemampuan tempurnya yang juga berada di bawah, sehingga dia selalu bingung dalam acara. Dalam permainan, aku pergi ke perpustakaan atau ruang baca dan mengaktifkan sistem studi otomatis untuk meningkatkan nilai-nilainya, tetapi itu tidak mungkin dilakukan di kehidupan nyata. Akibatnya, aku hanya menatap kosong pada kertas ujian di mejaku.